Nah, harapan kami tentu kalau Pak Erik memang memilih Pak Ahok, tentu ada hal-hal yang perlu diingatkan. Pertama tentu, seperti yang saya sampaikan ini, ada klarifikasi soal ke BPK dan KPK. Soal kasus-kasus seperti sumber waras, pembelian tanah sendiri, DKI, Apakah itu Kareng. Loh, kan katanya mau transparansi, mau perbaikan. Bayangkan Pak Ahok waktu jadi gubernur membeli sumber waras BPK. Kali bahwa yang paling bertanggung jawab dalam UPS ini adalah gubernur, ya, dan Pak Gubernur sudah dapat diduga menjadi tersangka dalam kasus UPS. Gimana saya jadi tersangka, orang saya yang laporin. Tapi untungnya Lulung bukan kabar eskrim ya. Kalau kabar eskrim saya bisa dikriminalisasi dia ya. Yang kedua, memimpin BUMN ke depan, harapan kita tentu perbaikan. Nah, harapan kami tentu Pak Erik ingatkan Pak Ahok, jangan ulangi gaya lama dalam memimpin DKI di BUMN nanti. Tidak perlu melakukan perbaikan, melakukan reformasi, melakukan transparansi, tidak harus dengan memaki-maki orang. Tangan jahil, siapa tangan jahil? Tangan jahil itu yang memasukkan program. Siapa? Bapeda, oknum Bapeda. Kemudian yang nomorin rekening, oknum BPKD. Apakah dia berani? Enggak berani. Kenapa? Ada aktornya. Makanya saya bilang ini kalau mekanismenya ini diungkap, wah ini sangat luar biasa. Semakin jelas. Ayo semakin jelas siapa? Yang semakin jelas adalah Ahok yang paling bertanggung jawab. Nggak ada lagi. Yang punya gas, lu ngapain di luar negeri gitu? Ini jangan-jangan jadi ada polisi kali ini. Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, setelah melihat kerja dan perilaku saudara Basuki Cahayapurnama sebagai Komisaris Utama Pertamina, saya usulkan ke Pak Jokowi dan Pak Menteri Erick Thohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya. Ahok diduga terlibat skandal korupsi Pemprov DKI Jakarta. Netizen minta Jokowi pecat Komut Pertamina. Komisaris PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok diduga terlibat dalam kasus korupsi Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut muncul setelah mantan juru bicara Gus Dur, Adi M. Masardi, mengklaim bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah dokumen skandal korupsi di Pemprov DKI Jakarta selama periode 2012-2017 yang menyeret nama Ahok. Bahkan menurut Adi M. Masardi, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahok mendapat dukungan dari sejumlah pihak yang berasal dari partai politik. Adi M. Masardi mengatakan, nantinya dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi Ahok itu akan dijadikan laporan dalam bentuk buku resmi dan akan dilimpahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun orang yang berencana menyusun dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi Ahok itu menjadi sebuah buku adalah Tokoh Gerakan Anti Korupsi, Marwan Batubara. Sontak skandal korupsi Pemprov DKI Jakarta yang menyeret nama Ahok pun ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan tagar usut dugaan korupsi Ahok jadi trending Twitter hari ini, Selasa 28 Desember 2021. Pada saat artikel ini ditulis, tagar usut dugaan korupsi Ahok sudah dicuitkan sebanyak 9.235 kali. Banyak netizen yang meminta agar KPK adil dalam menyelidiki kasus yang menyeret nama mantan gubernur DKI Jakarta. Bahkan ada yang meminta agar Presiden Jokowi tegas memecat politisi PDIP itu. Tegakkan keadilan, jangan tebang pilih, biar rakyat tahu masih ada keadilan di negeri ini. Tagar KPK RI pastikan endingnya nasib seorang koruptor itu tempatnya di penjara bukan di istana. Komentar akun @Iwan kurus lagi. Kalian begitu mudah membelinya. Apa hanya harta dan tahta yang boleh berkuasa? Kesadaran tak sabar menanti kesudahannya. Ujar akun @BA_Slow1. Ini Komisaris Utama Pertamina ya. Presiden nggak pecat atau nggak berhentiin dulu. Presiden Jokowi ini pelaksanaan publik terus didorong untuk menjadi lebih baik. Dia secara tegas untuk menyebut tak menoleransi birokrasi yang lambat dan berbelit-belit. Jokowi mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki birokrasi berkelas dunia. Ini harus dilakukan secara merata, bukan hanya di daerah tertentu. Hal tersebut diungkapkan dalam penganugerahan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 Ombudsman, Rabu 29 Desember. Jokowi menilai pelayanan publik juga harus menyesuaikan perkembangan zaman dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya saat ini harus bisa melakukan digitalisasi untuk efisiensi kerja. Menurut dia, kebiasaan birokrat dilayani sudah harus berubah menjadi melayani. Apalagi di masa pandemi ini, penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi, memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Melakukan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau.
Upaya-upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemi, kata dia, dapat menjadi model awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik. Harapannya bisa muncul terobosan dan solusi baru. Dia ingin predikat kepatuhan standar pelayanan publik ini dimanfaatkan oleh seluruh instansi untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memanfaatkan kegiatan ini untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik yang lebih baik, menciptakan sistem pengawasan dan evaluasi yang berintegritas agar penerapannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Begitulah tutupnya. Ahok diduga terlibat skandal korupsi Pemprov DKI Jakarta. Netizen minta Jokowi pecat Kombut Pertamina. Komisaris PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok diduga terlibat dalam kasus korupsi Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut muncul setelah mantan juru bicara Gus Dur, Adi M. Masardi, mengklaim bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah dokumen skandal korupsi di Pemprov DKI Jakarta selama periode 2012-2017 yang menyeret nama Ahok. Bahkan menurut Adi M. Masardi, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahok mendapat dukungan dari sejumlah pihak yang berasal dari partai politik. Adi M. Masardi mengatakan, nantinya dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi Ahok itu akan dijadikan laporan dalam bentuk buku resmi dan akan dilimpahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun orang yang berencana menyusun dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi Ahok itu menjadi sebuah buku adalah Tokoh Gerakan Anti Korupsi, Marwan Batubara. Sontak skandal korupsi Pemprov DKI Jakarta yang menyeret nama Ahok pun ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan tagar usut dugaan korupsi Ahok jadi trending Twitter hari ini, Selasa 28 Desember 2021. Pada saat artikel ini ditulis, tagar usut dugaan korupsi Ahok sudah dicuitkan sebanyak 9.235 kali. Banyak netizen yang meminta agar KPK adil dalam menyelidiki kasus yang menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta. Bahkan ada yang meminta agar Presiden Jokowi tegas memecat politisi PDIP itu. Tegakkan keadilan, jangan tebang pilih, biar rakyat tahu masih ada keadilan di negeri ini. Tagar @KPK RI pastikan endingnya nasib seorang koruptor itu tempatnya di penjara bukan di istana. Komentar akun @Iwan kurus lagi. Kalian begitu mudah membelinya. Apa hanya harta dan tahta yang boleh berkuasa? Kesadaran tak sabar menanti kesudahannya. Ujar akun @BA_Slow1. Ini komisaris utama Pertamina ya. Presiden nggak pecat atau nggak berhentiin dulu. Presiden Jokowi ini pelaksanaan publik terus didorong untuk menjadi lebih baik. Dia secara tegas untuk menyebut tak menoleransi birokrasi yang lambat dan berbelit-belit. Jokowi mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki birokrasi berkelas dunia. Ini harus dilakukan secara merata, bukan hanya di daerah tertentu. Hal tersebut diungkapkan dalam penganugerahan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 Ombudsman, Rabu 29 Desember. Jokowi menilai pelayanan publik juga harus menyesuaikan perkembangan zaman dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya saat ini harus bisa melakukan digitalisasi untuk efisiensi kerja. Menurut dia, kebiasaan birokrat dilayani sudah harus berubah menjadi melayani. Apalagi di masa pandemi ini, penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi, memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Melakukan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau. Upaya-upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemi, kata dia, dapat menjadi model awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik. Harapannya bisa muncul terobosan dan solusi baru. Dia ingin predikat kepatuhan standar pelayanan publik ini dimanfaatkan oleh seluruh instansi untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memanfaatkan kegiatan ini untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik yang lebih baik, menciptakan sistem pengawasan dan evaluasi yang berintegritas agar penerapannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Begitulah tutupnya.